Pada pelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Dan pola kalimat jumlah ismiyah ini adalah isim dan isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada, dan isim yang kedua disebut khobar. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan dalam bentuk isim. Sedangkan khobar adalah suatu kabar atau penjelasan dari kondisi, keadaan, jabatan, atau penjelasan dalam bentuk apapun dari sebuah objek yang sedang dijelaskan. Contohnya, Zaidun muslimun. Zaid adalah muslim. Maka Zaid adalah objek atau isim yang ingin dijelaskan. Sedangkan muslim adalah kabar atau penjelasan dari keadaan Zaid yang beragama Islam. Contoh lainnya, Hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Kata ini merupakan mubtada, sedangkan Zaid adalah penjelasannya. Contoh lainnya, Huwa Zaidun. Dia adalah Zaid. Kata dia adalah mubtada, sedangkan Zaid adalah kabar atau penjelasannya. Dari kalimat ini dipahami bahwa nama dia yang sedang dibicarakan ternyata bernama Zaid. Contoh lainnya, Al-Muslimu Hasanun. Orang Islam itu baik. Kata muslim dalam kalimat ini adalah mubtada, sedangkan baik merupakan kabar dari sifat seorang muslim. Dari contoh-contoh kalimat ini, untuk pola jumlah ismiyah, isim yang digunakan bisa dari jenis apapun. Artinya, bisa saja mubtadanya isim alam, isim isyarah, dhamir, atau isim jenis apapun yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Di dalam penyusunan kalimat jumlah ismiyah, ada 3 kaidah yang harus diperhatikan, yaitu mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. 2, mubtada harus dalam bentuk ma'rifah. Dan yang terakhir, mubtada dan khobar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Baik mubtada maupun khobar sama-sama harus dalam keadaan rofa. Berikut kaidah rofa yang perlu diperhatikan. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika rofa adalah dhammah. Contohnya, at-talibu muslimun. Untuk jumlah tathniyah, keadaan ketika rofa adalah alif. At-talibani muslimani. Untuk jumlah jamak mudzakkar salim, keadaan ketika rofa adalah wawu. Contohnya, at-talibuna muslimuna. Untuk jumlah jamak muannats salim, keadaan ketika rofa adalah dhammah. At-talibatu muslimatun. Untuk jumlah jamak taksir, keadaan ketika rofa adalah dhammah. At-tullabu muslimuna. Untuk jumlah isim yang 5, keadaan ketika rofa adalah wawu. Abuka muslimun. Kemudian, mubtadanya wajib dalam keadaan ma'rifah atau kata khusus. Apa saja isim yang termasuk ma'rifah? Ini sudah dibahas pada video dars 2, yaitu dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang tersambung dengan al, isim mausul, dan isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Sedangkan khobar, hukum asalnya adalah nakirah, kecuali untuk isim-isim yang dari asalnya ma'rifah, seperti isim alam, isim isyarah, dan dhamir. Contoh kalimat jumlah ismiyah yang benar adalah hadza kitabun. Ini adalah buku. Kalimat di atas, mubtadanya adalah kata hadza. Kata ini adalah isim isyarah. Isim isyarah merupakan ma'rifat. Kemudian kata kitabun adalah kabarnya. Ia adalah nakirah karena tidak diikuti imbuhan alif lam atau al, sehingga memenuhi syarat jumlah ismiyah. Bolehkah bila kata kitabun muncul dalam keadaan ma'rifah? Contohnya, hadza al-kitabu. Jawabannya tidak boleh. Karena bila kata buku datang dalam keadaan ma'rifah, maka makna kalimatnya bukan ini adalah buku, melainkan buku ini. Kalimat buku ini malah bukan kalimat yang sempurna, dikarenakan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ada apa dengan buku ini? Misalkan dijelaskan seperti kalimat berikut. Hadza al-kitabu jadidun. Buku ini baru. Barulah kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Apakah setiap kalimat yang mubtadanya isim isyarah seperti contoh di atas kabarnya wajib nakirah? Jawabannya tidak. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk isim yang dari asalnya ma'rifah, maka tidak mengapa menjadi khobar meskipun dalam keadaan ma'rifah. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan menjadi nakirah. Contohnya, hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Maka kalimat di atas telah memenuhi syarat jumlah ismiyah karena mubtadanya ma'rifah dan khobarnya sekalipun ma'rifah tapi tetap diperbolehkan berdasarkan kaidah.
Kaidah selanjutnya yaitu apabila mubtada'nya mufrad dan mudzakkar, maka khobarnya wajib mufrad dan mudzakkar. Begitupun bila mubtada'nya muannats dan tathniyah, maka khobarnya harus muannats dan tathniyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk mufrad, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibu muslimun. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatu muslimatun. Untuk tathniyah, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibani muslimani. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatani muslimatani. Untuk jamak salim, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibuna muslimuna. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatu muslimatun. Untuk jamak taksir, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-tullabu muslimuna. Nah, agar kita bisa menghafal kaidah mubtada khobar dengan mudah, kita bisa menggunakan rumus sakti. Madu manis dari Malang. Madu, marfu keduanya. Manis, mubtada dan khobar itu sama jenis. Dari, mubtada harus ma'rifat. Malang sama bilangan jumlahnya. Supaya kita bisa lebih memahami kaidah mubtada khobar, berikut kumpulan contoh-contoh kalimatnya. Untuk kata dengan jenis mufrad, mudzakkar, Usamatu mahirun. Usamah itu pintar. Muannas, Hindun mahirotun. Hindun itu pintar. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. An-nafidhatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadhihi mimsahatun. Ini adalah penghapus. Huwa tabibun. Dia adalah pak dokter. Hiya tabibatun. Dia adalah bu dokter. Semua mubtada dan khobar dalam kalimat ini berharokat domah. Karena keadaan isim mufrad ketika rofa adalah berharokat domah. Namun ada keanehan yaitu pada isim isyarah dan domir yang tidak berharokat domah. Ini dikarenakan isim isyarah dan domir termasuk isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah. Artinya, isim-isim tersebut selamanya akan datang dalam bentuk seperti itu. Misalnya kata huwa selamanya akan berharokat fathah dan tidak mungkin berubah menjadi hui atau huwu. Untuk kata dengan jenis mutsanna, mudzakkar, hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Muannats, hatani mimsahatani. Ini adalah dua penghapus. Huma tabibani. Mereka berdua pak dokter. Huma tabibatani. Mereka berdua adalah bu dokter. Al-bustanani jamilani. Dua taman itu bagus. Al-hadiqatani jamilatani. Dua kebun itu bagus. Untuk kata jenis jamak salim, mudzakkar, haula'i muslimuna. Ini adalah muslimin. Muannats, haula'i muslimatun. Hum shaimuna. Mereka berpuasa. Muannats, hunna shaimatun. Al-muslimuna shaimuna. Kaum muslimin berpuasa. Al-muslimatu shaimatun. Untuk kata dengan jenis jamak taktsir. Jamak taktsir memiliki kaidah khusus ketika digunakan dalam jumlah ismiyah. Kaidah mubtada khobar untuk jamak taksir adalah berikut ini. Bila mubtada'nya jamak taksir li ghairil aqil, maka khobarnya mufrad muannats. Contohnya, al-buyutu wasi'atun. Rumah-rumah itu luas. Bila mubtada'nya jamak taksir lil aqil mudzakkar, maka khobarnya harus jamak taksir atau mudzakkar salim sesuai dengan kebutuhan. Bila mubtada'nya jamak taksir lil aqil muannats, maka khobarnya harus jamak taksir atau muannats salim. Untuk lebih memahami kaidah jumlah ismiyah jamak taksir, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk jamak taksir li ghairil aqil, hadza baitun. Ini adalah rumah. Jamak taksirnya adalah hadhihi buyutun. Dzalika jabalun. Itu adalah gunung. Jamak taksirnya adalah tilka jibalun. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Jamak taksirnya adalah
Al-kutubu jadidatun. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. Jamak taksirnya adalah an-nujumu jamilatun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jamak taksirnya adalah al-abwabu maftuhatun. Perhatikan kalimat-kalimat ini ketika dalam bentuk jamak taksir. Maka semua khobarnya dalam bentuk mufrad muannas. Sekalipun untuk kata yang ketika tunggal dihukumi mudzakkar. Untuk jamak taksir lil aqil dalam bentuk mudzakkar. Hadza talibun. Ini adalah siswa. Jamak taksirnya haula'i tullabun. Dalam bentuk mufrad muannas, hadhihi amra'atun atau imra'atun. Ini adalah wanita. Jamak taksirnya haula'i nisaun. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, dzalika abun. Itu adalah ayah. Jamak taksirnya ulaika abaun. Dalam bentuk mufrad muannas, tilka armalatun. Itu adalah janda. Jamak taksirnya ulaika aramilu. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, huwa abdun. Dia adalah hamba laki-laki. Jamak taksirnya hum ibadun. Dalam bentuk mufrad muannas, hiya amatun. Dia adalah hamba wanita. Jamak taksirnya hunna imaun. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, anta tajirun. Kamu adalah pedagang. Jamak taksirnya antum tujjarun. Dalam bentuk mufrad muannas, anti imra'atun. Kamu adalah wanita. Jamak taksirnya antunna nisaun. Demikian dars yang ke-8. Semoga bermanfaat.